selamat pagi, saya Hari. Saya mau share ke Anda semua mengenai bagaimana caranya kita bisa diet yang konsisten, gitu, bisa menjalankan ini selama lebih dari 1 tahun, dan bagaimana bisa tetap beratnya stabil, nggak yoyo. Artinya Anda nggak di satu saat Anda beratnya bisa turun 20 kilo, tapi berapa saat kemudian kembali. Nah, oke. Nah, kalau Anda belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe. Saya akan memulai untuk membuat video. Mungkin saat ini sih belum terlalu intens, tapi kita akan usahakan untuk dalam waktu dekat kita bisa create banyak video. Oke. Nah, basic yang sangat penting dalam Anda membangun atau memulai untuk diet itu adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir kita yang kita mesti benerin. Kebanyakan dari kita ini, kita lebih banyak pengen kurusnya aja, tapi instan gitu. Tidak mau melakukan hal-hal yang krusial atau hal-hal yang penting dalam diet. Nah, jadi kita akan berpikir sangat instan kalau kita setiap hari lari, kita setiap hari olahraga, terus badan kita kurus. Atau kita nggak makan nih, terus badan kita langsung kurus. Atau kita minum obat, terus badan kita kurus. Nah, itu adalah satu hal yang sangat-sangat wajar gitu, karena kita biasa melakukan apapun kita pengen cepat hasilnya. Yang terjadi adalah sebaliknya, kebanyakan dari kenyataannya adalah berbalik, kita justru lebih cepat gemuk dari situ. Nah, kita akan pisahkan ya mengenai diet atau makan, olahraga, dan hal-hal yang penting gitu ya. Nah, mengenai olahraga sangat bagus gitu, hanya kita harus belajar untuk memilah gitu, olahraga apa yang kita mesti lakukan, terus apa aja yang kita perlu lakukan setiap hari gitu, dan intensitas seperti apa sih olahraga yang kita harus lakukan untuk kita bisa menurunkan berat badan. Nah, kita bicara mengenai cara berpikir dulu ya, cara berpikir kita. Nah, kalau kita mau menurunkan berat badan, itu biasanya kita hanya berpikir bahwa kita nggak makan, terus kita langsung kurus gitu. Atau awalnya kan kita juga berpikir bahwa kalau kita olahraga setiap hari, terus kita langsung turun berat badan. Itu nggak salah sih, olahraga menurunkan berat badan, tapi yang Anda harus tahu, sebenarnya dalam tubuh kita itu ada lemak dan ada air gitu, dan kita juga harus sadar di situ bahwa sebenarnya apa sih yang kita capai pada saat kita turun. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa turun 5 kilo dalam seminggu atau turun 10 kilo dalam seminggu atau atau dalam sebulan itu semuanya adalah lemak. Nah, itu kesalahan yang umum gitu. Padahal di awal-awal kita turun berat badan, yang hilang adalah air. Nah, jadi mau Anda olahraga yang intens seperti lari atau sepedaan setiap hari atau yang lain, itu yang kebanyakan orang salah adalah berpikir bahwa itu adalah lemak yang hilang. Nah, jawabannya adalah salah, adalah air yang hilang gitu. Dan
Begitu itu udah turun, Anda langsung makan yang kencang lagi, akhirnya berat badannya lebih tinggi, lebih banyak ya, gitu, dari yang sebelumnya. Nah, pada saat Anda melakukan diet, gitu ya, dengan tidak makan, nah Anda berpikir bahwa berat Anda itu turun, lemaknya hilang. Nah, jawabannya sebenarnya tidak. Ya, mau fakta lebih jelas, nah, pada saat Anda lagi melakukan diet gitu, mau diet apapun, itu yang ada adalah eh, air di badan Anda dilepas dulu gitu. Nah, baru setelahnya akan dilepas lemak. Nah, bagaimana cara melepas lemak gitu setelah air? Kalau Anda mau melakukan diet, nah cara yang saya lakukan adalah pertama mengurangi gula dalam tubuh. Oke, wah nanti lemes, nanti ini. Nah, makanya kenapa kita ini cara berpikir dulu. Kita bertahun-tahun kita selalu masuk ilmu yang namanya uh, yang nggak bagus itu adalah lemak, yang bagus itu adalah karbohidrat dan gula sebagai energi. Nah, pada saat yang sama Anda harus juga belajar bahwa penyakit yang ada di dunia ini yang sekarang penyebabnya kayak sakit jantung, diabetes dan sebagainya itu uh, lebih karena gula gitu. Ginjal itu juga penyebab utamanya adalah penumpukan gula gitu, yang akhirnya itu akan membuat uh, badan Anda, kelenjar insulin Anda dikeluarkan oleh pankreas yang ekstra banyak, sehingga bukan lagi menurunkan gula darah, dia merusak organ tubuh. Oke. Nah, mungkin ada satu sesi Anda bisa belajar banyak gitu ya di YouTube, tidak hanya di YouTube saya. Itu ada banyak Dr. Berg, ada banyak yang menjelaskan tentang keto, menjelaskan tentang intermittent fasting. Oke. Nah, saya melakukan intermittent fasting ini sudah 1 tahun. Tepatnya tanggal 11 Januari 2020 itu saya start di hari pertama melakukan intermittent fasting dan keto. Nah, apa sih intermittent fasting? Pada dasarnya ini adalah cara atau pola diet itu adalah merubah pola makan gitu. Jadi kita merubah pola makan dan kita juga merubah pola apa yang kita makan. Nah, jadi ada dua hal yang saya lakukan adalah pertama adalah intermittent fasting, yang kedua adalah keto. Nah, keto adalah kita makan banyak hal, ini kita lebih mengutamakan makan dari sisi protein gitu, tidak makan banyak karbohidrat gitu, mengurangi karbohidrat. Saat ini sih saya sudah di level saya bisa stop sama sekali nasi gitu, tidak uh, melakukannya. Makan masih bisa gitu, cuma saya bisa stop nasi untuk uh, di periode selama 1 tahun ini saya tidak perlu makan nasi gitu dan sehat. Kalau ada waktu itu ada satu public figure yang dia karena nggak makan nasi terus drop, pingsan dan sebagainya. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya dia perlu ungkapkan. Ada kesalahan di mana yang sebenarnya yang tidak dia ceritakan ya mengenai dia tidak makan nasi. Nah, di keto kita merubah pola makan kita dari yang karbohidrat sebagai energi menjadi lemak sebagai energi. Nah, lemak sendiri ada lemak baik, ada lemak kurang baik ya.
Yang lemak kurang baik itu ya mungkin kalau kita makan jeroan dan sebagainya itu kurang baik. Tapi kalau kita mau lemak baik itu kita bisa ambil itu dari protein hewani gitu, apa, dari daging, dari ayam, dari ikan. Nah itu akan mengandung lemak baik. Selain itu ada kayak alpukat. Nah alpukat sendiri itu adalah lemak baik gitu. Terus minyak minyak zaitun itu juga lemak baik. Nah itu hal-hal yang kita bisa konsumsi. Nah bagaimana kita cara mengkonsumsinya, basicnya adalah mulai aja sih gitu, mulai aja dengan cara yang simple gitu. Kebanyakan orang kan berpikir, wah saya harus menyiapkan resep, saya harus apa, catering keto untuk seperti itu. Nah jawabannya enggak. Mengurangi nasi atau mengurangi karbohidrat adalah langkah pertama. Oke, saya tidak bilang itu langsung zero atau nol. Nah kita mulai membiasakan diri untuk, oke, kita biasanya minum uh, di kopi susu gula aren. Nah turunkan kadar gulanya gitu. Dan apa, atau kita misalkan biasa minum di Starbucks gitu ya, cappuccino dan sebagainya. Nah kita mulai geser sedikit-sedikit, less sugar, sedikit-sedikit geser coffee latte tanpa gula gitu. Nggak langsung sih gitu, atau di rumah pun Anda bisa melakukannya gitu. Teh manis kurangin sedikit-sedikit per hari, itu Anda kurangin sedikit-sedikit sampai mungkin dalam sebulan Anda nggak perlu minum teh pakai gula atau kopi pakai gula. Nah, nanti lama-lama kita akan mulai terbiasa, membiasakan diri dengan hal-hal yang simple gitu. Kita nggak langsung berubah 180 derajat dalam 2 hari. Itu nggak long lasting. Oke, itu gitu. Nah saya lebih bicara dengan cara berpikir, bahwa kita pada saat kita mau diet, yang kita rubah adalah cara berpikir kita. Nah belajar cara diet itu sangat penting, lebih penting daripada melakukan dietnya sendiri. Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran kita itulah yang sangat krusial. Oke. Nah, segitu aja di video pertama ini. Nanti kita lanjutin di video kedua, masih dengan set seperti ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.